Pidato pengukuhan Profesor Guru Besar selanjutnya dengan judul Peran Pemanduan Bakat dalam Pembinaan Olahraga Prestasi oleh Profesor Dr. Nining Widya Kusnani, SPD, Master of Applied Science. Perlu kami sampaikan, Profesor Dr. Nining Widya Kusnani, Master of Applied Science, seorang guru besar dalam bidang ilmu fisiologi, olahraga, dan latihan. Profesor Nining memiliki jabatan fungsional sebagai guru besar golongan ruang 4D. Masa pendidikan yang ditempuh untuk S1 bertempat di IKIP Negeri Surabaya, sedangkan S2 di University of Canberra, Australia, dan untuk S3 di Universitas Negeri Surabaya. Selama 5 tahun terakhir, beliau telah membuat 7 karya buah buku, salah satunya model pembelajaran aktivitas fisik berbasis critical thinking skills untuk anak usia dini, model latihan aerobik low intensity dan moderate intensity untuk meningkatkan hormon pertumbuhan dan menurunkan lemak tubuh bagi wanita overweight tahun 2004 sampai dengan 2020. Profesor Nining memperoleh 7 penghargaan, salah satunya Satya Lencana 20 tahun dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2017 dan publikasi artikel pada jurnal internasional terindeks Scopus kategori K3 dari Rektor Universitas Negeri Surabaya tahun 2017. Yang kami hormati Profesor Dr. Nining Kusnani, Master of Applied Science, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan damai selalu. Salam olahraga. Yang saya hormati, Rektor dan Wakil Rektor Universitas Negeri Surabaya, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Universitas Negeri Surabaya, Dekan dan Wakil Dekan Ilmu Olahraga serta Dekan dan Wakil Dekan Selingkung UNESA, Direktur dan Wakil Direktur Pasca Sarjana UNESA, Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Fakultas Ilmu Olahraga, Ketua, Sekretaris, dan Ketua Laboratorium Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Jurusan Pendidikan Olahraga, dan Jurusan Ilmu Keolahragaan, dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Ilmu Olahraga, para tamu undangan dan hadirin yang saya muliakan, baik yang hadir saat ini maupun yang menyimak secara virtual. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah serta memberikan ridhonya, sehingga pagi ini kita dapat berkumpul di Geraha UNESA yang megah ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam buat Nabi Muhammad SAW beserta kerabat dan para sahabat serta umatnya. Hadirin yang saya hormati, merupakan kebahagiaan dan kehormatan yang sangat luar biasa. Meskipun masih dalam masa new normal pandemi COVID-19 ini, saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan pidato guru besar yang merupakan pertanggungjawaban atas pengangkatan saya sebagai guru besar dalam bidang ilmu fisiologi olahraga dan latihan, jurusan pendidikan kepelatihan olahraga, Fakultas Ilmu Olahraga, Universitas Negeri Surabaya. Saya menyadari bahwa jabatan guru besar yang diberikan kepada saya merupakan suatu amanah yang agar saya dapat lebih meningkatkan kualitas baik amal ilmiah maupun ilmu amaliyah. Para undangan dan hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan yang berbahagia ini,
saya akan menyampaikan pidato ilmiah saya dengan judul Peran Pemanduan Bakat dalam Pembinaan Prestasi Olahraga. Adapun alasan saya memilih tema ini karena tidak akan dapat mencetak prestasi secara instan. Oleh karena itu, diperlukan waktu yang panjang untuk pola pembinaan olahraga, mulai dari pemasaran olahraga, pembibitan, dan pembinaan prestasi. Selain itu, salah satu penyebab tertinggalnya prestasi olahraga dikarenakan kurangnya perhatian terhadap pencarian bibit atlet berbakat sebagai upaya regenerasi atlet di masa mendatang. Yang terhormat senator dan hadirin yang saya banggakan, tujuan melakukan aktivitas olahraga selain untuk pendidikan dan rekreasi juga untuk pembinaan prestasi. Prestasi olahraga suatu bangsa mencerminkan prestasi bangsa tersebut di bidang lain. Keberhasilan pembinaan olahraga dalam pencapaian prestasi olahraga tingkat dunia sangat ditentukan oleh semangat dan kemauan kerjasama yang terkoordinasi, tersinkronisasi, dan terintegrasi. Dengan demikian, terjadi sinergi dari berbagai komponen yang ada dalam organisasi olahraga, baik instansi di luar organisasi keolahragaan yang berpengaruh terhadap pencapaian prestasi olahraga. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, khususnya pada pasal 20 ayat 5 yang menyatakan bahwa untuk memajukan olahraga prestasi, pemerintah daerah dan atau masyarakat dapat mengembangkan pemanduan dan pengembangan bakat olahraga. Dan pasal 21 ayat 3 menyatakan bahwa pembinaan dan pengembangan keolahragaan dilaksanakan melalui tahap pengenalan olahraga, pemantauan, pemanduan, serta pengembangan bakat dan peningkatan prestasi. Pencapaian prestasi yang setinggi-tingginya merupakan puncak dari segala proses pembinaan termasuk proses pemasalan maupun pembibitan. Dari hasil proses pemasalan dan pembibitan, maka akan dipilih atlet yang makin menampakkan prestasinya di bidang olahraga yang dibina tersebut. Pemanduan atlet berbakat dilaksanakan guna mengidentifikasi dan menyeleksi calon atlet berbakat dengan cara yang valid dan reliable, sehingga hasilnya dapat digunakan untuk memprediksi atlet yang diharapkan. Calon atlet berprestasi yang nantinya diseleksi dan diidentifikasi diharapkan memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif untuk bersaing baik di tingkat nasional maupun internasional. Regenerasi atlet berbakat perlu terus diupayakan agar prestasi yang telah dicapai oleh para atlet senior bisa dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan. Tertinggalnya prestasi atlet nasional dibandingkan dengan negara-negara lain mendorong perlunya penataan sistem pembinaan olahraga secara nasional, termasuk sistem pemanduan dan pengembangan bakat. Hadirin yang saya hormati, pemanduan bakat adalah suatu upaya yang dilakukan secara sistematik dalam mengidentifikasi seseorang yang berpotensi dalam olahraga sehingga diperkirakan seorang tersebut akan berhasil dalam latihan dan dapat meraih prestasi puncak. Proses pengidentifikasian atlet berbakat harus menjadi perhatian tiap cabang olahraga. Tujuan utama melakukan pemanduan bakat adalah untuk mengidentifikasi dan memilih calon atlet yang memiliki berbagai kemampuan tertinggi dalam olahraga tertentu. Untuk menciptakan seorang juara diperlukan waktu 8-10 tahun dan anak yang berbakat harus mengalami proses berlatih dan berkompetisi sejak usia dini secara berkelanjutan, sistematik, konseptual, dan ilmiah. Senator dan undangan yang terhormat, selaras dengan pernyataan Herbert Simon, pemenang Nobel yang menyatakan bahwa it takes 10 years of extensive training to excel in anything. Penelitian ilmiah terdahulu juga menyatakan bahwa dibutuhkan waktu 8-12 tahun latihan untuk atlet berbakat dalam mencapai tingkat elit. Pada prinsipnya, pengembangan model olahraga
dapat diklasifikasikan sebagai early specialization dan late specialization. Spesialisasi awal mengacu pada fakta bahwa beberapa cabang olahraga seperti senam, renang, menyelam membutuhkan pendekatan spesialisasi awal dalam pelatihan olahraga secara spesifik. Sedangkan spesialisasi akhir mengacu pada fakta bahwa cabang olahraga seperti atletik, bela diri, bersepeda, olahraga raket, dayung, dan semua olahraga beregu memerlukan pendekatan umum untuk latihan awal. Para undangan dan hadirin yang terhormat, program pemanduan bakat telah dilalui dan dilakukan oleh beberapa negara termasuk Cina dalam menghadapi Olimpiade Beijing 2008. Sebagai tuan rumah dalam pelaksanaan kejuaraan olahraga bergengsi yang dilaksanakan setiap 4 tahun, Cina melakukan program pemanduan bakat terhadap 120 juta anak usia 10-14 tahun. Dan pada Olimpiade tersebut, Cina menduduki peringkat pertama dengan perolehan emas terbanyak. Dan keberhasilan ini dipertahankan pada Olimpiade tahun 2012 di London, di mana Cina juga menduduki peringkat pertama dengan total perolehan medali sebanyak 231 dengan rincian 95 medali emas, 71 medali perak, dan 65 medali perunggu. Australia untuk mengantisipasi Olimpiade Sydney 2000 telah melancarkan suatu gerakan yang disebut dengan The National Talent Identification and Development Program for Sydney 2000. Hasil pemanduan dilaporkan bahwa 80% atlet Bulgaria pada Olimpiade 76 merupakan hasil dari proses pemanduan bakat. Kesuksesan yang diperoleh melalui program pemanduan bakat menunjukkan prestasi yang diraih baik dalam kejuaraan nasional maupun internasional. Anggota Senat dan hadirin yang saya hormati, penjelasan di atas merupakan bukti bahwa negara yang sudah maju, pemanduan bakat merupakan salah satu bagian penting dari pembinaan prestasi olahraga yang dilakukan sejak usia anak-anak. Para hadirin dan undangan yang saya banggakan, saya berdiri di sini bukan karena saya hebat atau pula karena saya pintar, melainkan semua karena Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mengakhiri pidato pengukuhan guru besar ini, mohon izin dan perkenankan saya menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah mendidik, mendukung, serta memberikan kesempatan dan membantu dalam proses pengajuan hingga SK penetapan guru besar saya turun. Puji syukur senantiasa saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan ridhonya hingga akhirnya bisa mencapai jabatan tertinggi ini. Semoga anugerah yang diberikan dapat bermanfaat bagi sivitas akademika Universitas Negeri Surabaya serta masyarakat pada umumnya. Selanjutnya dengan tulus saya sampaikan rasa terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atas persetujuan pengangkatan guru besar saya di bidang ilmu fisiologi olahraga dan latihan. Rektor Universitas Negeri Surabaya, Wakil Rektor yang senantiasa mendukung dan memberikan semangat dalam proses pengusulan kenaikan jabatan guru besar saya. Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Universitas Surabaya, terutama Komisi Guru Besar yang telah menyetujui serta merekomendasi pengajuan guru besar saya. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ilmu Olahraga, Ketua, Sekretaris, dan Ketua Laboratorium Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga, serta anggota Senat Fakultas Ilmu Olahraga yang telah mendukung sepenuhnya dan menyetujui pengajuan guru besar saya. Kepada Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian BUK UNESA, Bapak Eko Pamuji, SPD MM, serta jajarannya, tim PAK UNESA, Profesor Dr. Budi Jatmiko MPD, Profesor Dr. Gigi Sutanto Hartono MSc yang telah mengoreksi dengan cermat berkas usulan saya dalam membantu kelancaran proses pengajuan guru besar saya. Secara khusus, ucapan terima kasih dan penghargaan dari lubuk hati yang paling dalam saya sampaikan kepada Ayahanda Haji Suwito Misur almarhum dan Ibunda Haja Sumiani yang telah merawat dan bekerja keras, mencurahkan kasih sayangnya yang tiada henti mendoakan saya. Suami tercinta,
Prastowo Hadi yang selalu mendoakan, mendampingi dengan sabar dan mendukung saya untuk semangat berkarya. Ananda Cindy Olga Rizky yang terkasih, penuh pengertian yang menjadi penyemangat hidup saya. Semoga menjadi anak yang soleha, berbakti sama orang tua dan berbakti pada agama, serta menjadi punggawa keuangan negara yang jujur dan penuh dedikasi. Kakak saya, Mbak Wati, Mas Suparyo, Mas Ali, Mbak Fatin, Mas Hari, dan K. Sato, serta keponakan-keponakan saya yang selalu mendukung dan mendoakan saya. Anggota Senat dan undangan yang saya hormati, terima kasih dan penghargaan saya sampaikan juga kepada Profesor Dr. Warsono MS, Dr. E.C. Yuni Sri Rahayu MSc, Dr. Triwahatnolo MPD MT, Dr. Ketut Prasetyo MS, Profesor Dr. Jojo Suparjo MLit yang telah mendukung dan memberikan kesempatan kepada saya untuk berkinerja dan berkarya. Profesor Dr. Haji Sudarno Sastro Panular, Dr. Haji Toho Kolik Mutohir MA PhD, Profesor Dr. Hari Setiono MPD, Associate Profesor Alan David Robert dari University of Canberra, Australia, yang selalu membimbing baik dalam bidang akademik maupun non-akademik. Profesor Dr. Haja Lis Amin Lestari MA MPD, Profesor Dr. Haja Siti Mafirotin Amin MPD, Profesor Dr. Kisyani Laksono M.Hum, Profesor Dr. M. Verusmining CMPD, Profesor Dr. Dewi Triwijayati Wardoyo MSI yang selalu memotivasi dan menyemangati saya dalam menjalani hidup. Ibu Bapak dosen S1, S2, S3, SD, SMP, SMA yang telah dengan sabar mendidik dan membimbing saya dalam belajar hingga berhasil seperti sekarang ini. Teman-teman alumni S3 IKOR 2007, S2 Fisiologi Exercise 99, SMA Katolik Lumajang, SMP Negeri 1 Pasirian, dan SD Jarit 1 Pasirian Lumajang. Semua dosen dan tenaga kependidikan jurusan pendidikan kepelatihan olahraga, serta semua pihak yang telah membantu dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas dengan kebaikan dan keberkahan kita semua. Akhir kata, karena terbatasnya ruang dan waktu, daya ingat saya, maka mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, apabila saya salah dalam menyebutkan nama dan gelar, dan apabila saya salah dalam bertutur kata. Oleh karena itu, mohon berkenan memaafkan saya. Saya mohon dengan kerendahan hati agar mendoakan saya dalam mengembangkan amanah sebagai guru besar dalam bidang ilmu fisiologi, olahraga, dan latihan. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Ibu Bapak semua yang hadir di Geraha UNESA ini secara langsung maupun yang mengikuti secara virtual. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.